Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni aqimis shalah li dzikri. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ketua BKMT Kecamatan Armajaya beserta pengurus yang kita hormati, ibu-ibu, tando, anggota dan pengurus BKMT Kecamatan tuh yang selendangnya ada bunga-bunga. Ya kan? Ketua-ketua majelis taklim dari 12 desa, desa 1, desa 2, desa 3, desa 4 sampai desa 12. Yang kami hormati, di tengah-tengah kita hadir kepala desa, desa Air Merah. Tapi pas saya numpang berwuduk di depan tadi, biasa bahaya. Bapak Imam Khatib Bilal Garim yang saya hormati, Ketua BPD beserta anggota yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya Pak Kades, Basrejang Pak Kades? Oh jangan, katanya kan. Ada 4 desa dari Armajaya ini yang bukan dari Rejang. Maka kita pakai bahasa Indonesia aja, caro saya. Ibu-ibu yang saya hormati, mohon maaf, tadi saya kontak dengan Ibu Destita, calon DPD RI, yang dianya nanya jadwal di mana Stan? Saya bilang BKMT Armajaya. Aduh, saya jadwalnya di Seluma. Sampai jam berapa ya? Saya bilang jam 2. Aduh, acaranya bareng. Titip salam saja. Tidak saya sampaikan, kelak saya berdosa. Ya, siapa tahu dari Bu Destita bisa bantu 5 atau 6 orang berangkat ke Pondok Gede. Insyaallah ya. Yang kedua, saya berangkat umroh 27 Desember 2024. Yang ada niat kemauan umroh bareng UJH di Desember 2027, 27 Desember ini 2023. Catat nomor saya 0823 3023 8154. 0823 0823, saya ulangi, 0823
3023 8154. Ya. Oke, dicek ya 0823 3023 8154. Siapa tahu ada keluarga atau ibu-ibu berminat umroh bareng UJH berangkat di 27 Desember. Nah, berapa Pak Ustadz? 9 hari di sana plus PP 2 hari, jadi 11 hari. Berapa biayanya? Gratis. Iya. Hanya bayar tiket pesawat dengan hotel saja. Kan? Ibu-ibu makasihnya tuh sambil marah. Ya Pak, makasih. Ibu-ibu yang saya hormati, lah sering hujan belum di sini? Samo di Bengkulu. Kami ngambil air 15 menit nyedot. Alhamdulillah. Bukan kering Bu, yang naik lumpurnya. Air tidak dapat, lulu penuh. Kita musim kemarau. Kita maklumi dengan kondisi ini memang lagi perputarannya. Dalam hal ini yang punya air lebih, sumurnya bagus, mata airnya, tidak apa-apa berbagi. Kalau sumur kawan pakai mesin, mesti sadar diri. Jangan berjam-jam hidup mesin kawan. Nah. Jadi kalau sehari itu numpang ngambil airnya sekali, jangan 11 kali sehari. Nah, itu kira-kira. Bagi yang mungkin punya sumur yang meluap-luap, boleh numpang nyuci, silakan numpang nyuci. Tapi jangan buang softtek di situ. Ngap nyuado cak itu Bu. Yang punya sumur idak cak itu, yang numpang jano pada, woi. Itu kata-kata. Ibu-ibu yang saya hormati, dengan kondisi kemarau ini, jangankan nak nanam, tanaman yang ada baiklah nguning. Maka sabar-sabar. InsyaAllah kalaulah hujan kelak, tidak kemarau lagi. Dan berikutnya, walaupun kemarau, kita ni manusia normal. Makan masih ndak, selera masih banyak, mati belum galak. Untuk itu ngijo-ngijolah. Apa yang diijo? Idak perlu nak tiap hari ngecot tuh, COD. Tiap petang, paket. Kira-kira. Kalau rezeki itu urusan Allah. Ada yang renying. Ya Allah, baru 3 bulan, sawit buahnya kecil-kecil, ringan-ringan puluh. Percuma harganya besar kalau sawitnya ringan. Itu. Kita bergantung bukan kepada sawit, tapi kepada Allah. Ada yang ngomong, macam manulah kalau sampai Desember kemarau ini. Loka idak berbuah sawit 2024 lah. Tapi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau 2024 sawit idak buah, kan musim caleg. Kita di sini. Allah. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Materi kita cuma 3 aja Bu. Yang ringan-ringan aja. Masalah iman, masalah ibadah, masalah akhlak. Pertama masalah iman. Sering ndak ibu dengar si anu suksesnya ndak, si keluar si sini. Ada ndak orang macam itu? Ngapo nyok sukses? Karena
Giat. Ngapa sukses? Karena maaf ibu-ibu, yang tidak sukses itu tersinggung dia. Yo giat juga. Tapi ngapo takdir dia tidak sama kayak sukses orang. Ada tak warung kopi buka 24 jam? Ada. Kadang-kadang kalah sukses dengan berangkat kerja jam 9, balik jam 3. Meluap-luap duitnya. Rajin-rajin, kata kawan, supaya sukses. Seolah-olah sukses itu karena rajin. Apa yang tidak sukses ni tidak rajin. Orang bertanam sawit, dia bertanam sawit. Orang sawitnya elok, yang dia kutip-kutip. Orang dipupuk, yang dia dipupuk. Yang kawan seton, yang dia dapat 700. Itu. Bibit sama. Orang nanam karet, dia nanam karet. Yang karet orang cak kencing cupi, cur, depan. Yang kita model skinor. Tahu skinor? Cak nama sensia skinor, bang. Skinor datang. Kedah bagi skinor, kan? Lelah ya. Hoi nak kau keluar sigap getak kan? Orang berwarung, dia berwarung. Yang kawan dari karung sebelah meja ni, pacak bikin ruko. Yang dia dari ruko jadi meja. Sama usaha itu. Apa sukses tu? Sukses itu intinya iman. Ngapo? Allah yang kasih. Kelak kita stres, pray kita usaha kalau mau cari guna. Jangan. Usaha tu bukan untuk mencari sukses, tapi mencari ridho Allah. Kalau Allah sudah menetapkan kita ni orang sukses, apa baik usaha? Jadi. Tapi kalau Allah mentakdirkan kita dengan kehidupan yang biasa-biasa baik, insya Allah selamat juga kita. Maka itulah setiap kita solat mulai dengan inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pertanyaannya lah beres belum inna solatinya. Nih, macam mana kita nak beriman cak ini? Itu. Bereskan dulu inna solatinya. Yang inna solati belum beres, macam mana? Sukses untuk ibu-ibu tu, Bu. Bukan jadi anggota DPR. Bukan jadi gubernur. Bukan jadi ibu camat, ibu bupati. Sukses ibu tu mendapatkan keredoan suami. Begitu istri mutus nyawa, kata suami, ya Allah, setiap detik dia ngawani aku seumur hidup dia, aku do ya Allah. 8 pintu surga itu dicatat nama ibu. Itu suksesnya istri. Di 8 pintu surga itu tercatat nama ibu. Itu sukses. Dia melawan macam dah pakai cek ne. Kami lanang ini, Bu, tidak pakai bahasa berbelit-belit. Karena otak kami tipis, otak ibu-ibu tebal. Ibu-ibu bahasanya bersending, kami tak. Apa? Ya, aku masih masak. Anak belum dijemput. Itu. Kami jawabnya, belek si beda. Dau kuat nada. Nah orang rumah ibu-ibu tidak senang yang model itu. Nyo tu nak ngecek, ya jemput anak aku masih masak. Kendak kami tu jemput anak ya. Jangan pakai bahasa-bahasa yang berbelit-belit tu. Ya, aku ni masih masak, sudah tu nak nyuci kelak. Anak belum dijemput itu tu. Berbelit-belit, ya jemput anak itu tu. Sudah, lain dah. Ya maksud saya, jangan bahasanya bersending. Karena lanang tu susah memahami cak itu tu.
Sebab ada bu pengalaman orang, kita tidak usah cerita siapa namanya, bermobil dengan bininya. Nah, bermobil dengan bininya ni lewat rumah makan bininya. Ayah lapar belum? Lewat lagi ada orang jualan makanan. Ayah lapar belum? Lewat lagi rumah makan. Lapar belum? Sampai ke rumah gemetar bininya tu. Ngambil mie. Ngapu aku lapar nion katanya. Lah ngapu tidak ngecek? Aku tanya ayah tidak lapar. Rupanya dia yang lapar. Nah kami lanang ni tak pacak cak itu. Ya, kita singgah dulu makan. Aku lapar. Kami tidak makan, tak apa-apa. Mungkin ngopi ngawan ini. Mungkin ngeteh cak itu. Ini yang kadang-kadang kita bingung dengan Tino tu. Nah maka dalam berumah tangga ini kuncinya seperti itu. Nah ini yang kita akan benahi dalam kehidupan kita. Yang pertama, meluruskan akidah. Jangan kita beranggapan orang sukses itu bu, karena dia rajin usaha. Betul rajin usaha. Tapi ada orang lebih rajin dengan dia. Kalau Tuhan belum ngasih, tidak bisa bu. Allah yabsutur rizqa liman yasa' wa yaqdir. Allah yang memperluas, mempersempit rezeki. Ngapa hidup kita tidak sama? Haruskah kita jadi contoh galau bu? Kira-kira. Harus tak jadi contoh galau? Tidak. Siapa lagi yang nak nyontoh kalau jadi contoh galau? Maka ibu-ibu karena iman kepada Allah hadir ke sini bakal jadi contoh yang lainnya. Jangan pula yang anggota majelis taklim lebih parah dari orang yang hidup pengajian. Yang ikut pengajian solat sunat nyoba tidak tinggal, yang majelis taklim kemeh cet, kemeh yang jamaah dah. Bukan cak itu. Mestinya yang majelis taklim ini lebih dari yang tidak bermajelis taklim. Saya sih sampaikan Bu Ketua, kalau bisa satu program kecamatan itu bikin di ADRT-nya, kalau ada anggota majelis taklim yang aktif yang meninggal, seluruh anggota majelis taklim se-Armajaya ini hadir sholat jenazahnya. Biar gempar. Muti di situ, cacam kepada kedau terus yang muyo. Sejano kegiatan dia. Ngecek ini aktif di jamaah majelis taklim. Ketika dia meninggal, solat jenazahnya se-Armajaya ini ikut nyolatkan. Itu baru mungkin orang berminat nak masuk. Gitu. Salimul akidah, meluruskan akidah ini penting. Ngapa penting? Selagi akidah kita urusan ke dunia, ya Allah, kita ini tidak sempurna jadi manusia. Maaf, ibu-ibu saya sering cerita dan ini real. Saat ini perbedaan kaya miskin itu kentara nih. Nampak nih dan tidak ada harga kita yang miskin. Maaf, misalnya di antara kita ni ada orang paling kaya nian. Sedang kita acara-acara ini nyo kentut pun katanya. Potong telinga kalau ada yang berani marah. Weh maaf katanya, aku terkentut. Tidak apa-apa wak kata kita kan, tanda sehat itu. Karena dia orang kaya. Weh, dak lemah aku malu. Ai biasa baik, orang sudah operasi ditanya lah kentut apa belum. Itu. Jangan bu kita miskin kentut. Pungut kata-kata binatang gayanya keluar kau ni. Cap saya ngetun. Kita dikasih binatang. Apa artinya? Apa bedanya orang kaya dengan orang miskin? Hanya derajat dunia. Di mata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah orang yang bertakwa, bukan masalah kaya miskinnya itu. Siapa yang tidak hidup miskin? Siapa yang tidak kaya? Tapi disitulah peran iman kita, Bu. Pak Kades nih belum jadi kades, dia belum merasa. Begitu jadi kades, woi.
Ada orang rumah besar, sawit ada, motor sejumlah anak. Datang Pak Kades. Nuku cara dapat BLT? Lah, cik, aku mau tinggal awak. Gara-gara tinggal awak, aku menyenyeh. Mui pio, mising pio miliak ko, bakai mes panak. Mak boleh ngatun baik. Namun, kutun miliak ko, dapat siang. Allah. Kenapa? Nah itu bu, itu akidahnya lemah. Imannya yang lemah. Mestinya orang yang tidak pas tuh ngomong Pak Kades, kepas genku. Tidak cocok lagi aku nih. Kasih yang lebih pas. Wah jarang terjadi model itu. Nah yang sekarang kita pentingkan zaman makin baju ini bu, iman. Itu. Napa iman ini rusak kita bu, semakin rusak serusak-rusaknya. Dulu mungkin ada yang perangai buruk itu, tapi tidak separah sekarang. Dengan keluarga cak nyakur, kok masih bisa nggait laki orang lain lewat HP. Kurang cantik apa bininya? Nih geret selingkuh, buruk daripada bininya. Ngapo? Di mata setan itu bisa berubah. Apa masalah kita? Masalahnya iman. Zaman kini ketimbang awal-awal saya baru 53 umur bu, gitu. Saya masih ketemu dengan makan beras campur jagung. Sekarang ini ada beras campur jagung, ngomong anak kita cucu kita, upan mono dia tuh. Artinya tidak ketemu lagi kita model itu. Jangankan itu, keras dikit nasi, loh ya. Bau dikit berasnya, tidak. Jadilah bagus kehidupan kita ini. Tapi apakah iman kita mengiringi bagusnya kehidupan kita? Betul iman itu yazid wa yankus, naik turun. Tapi mesti ada bukti kita beriman. Apa itu? Takrir bil lisan, tasdik bil qalbi, wa amal bil arkan. Tidak selesai diucapkan oleh lidah, dibenarkan hati, tapi ada amal dalam perbuatan. Itu. Saya sering katakan dengan orang berangkat haji, orang yang tidak haji itu, kece orang bagi yang mau berhaji, mau umroh itu syaratnya mampu. Salah rupanya. Yang benar, yang berniat berangkat haji, yang berniat berangkat umroh, pasti Allah mampukan. Sebab banyak orang yang mampu, jangankan nak berangkat, berniatnya tidak. Bukan 1-2 orang bu saya ketemu, bininya ngajak, ya lumayan bisnis ibu nih. Alhamdulillah ibu dapat bonus 100 juta. Kita berangkat umroh yuk. Berapa biaya? 35. Boleh ayah minta yang 35 tuh? Boleh. Apa katanya? Kamu aja lah bu berangkat umroh. Aku beli motor baik. Apa kurang mampu tuh? Bukan mas. Jadi yang dimampukan Allah tuh orang yang sudah punya. Siapa yang tidak punya niat Pak Ustaz? Mau ada niat direalisasikan. Itu. Kadang-kadang kita tengok siapa nama peserta kurban tuh. Orang-orang itulah. Itu. Apa kita tidak sanggup berkurban? Sanggup. Tapi iman kita masih lemah. Maka betino-betino di Palestina itu bu, ada yang jadi tentara. Banyak yang pandai membidik. Sehari semalam disitulah kawannya aqua sebotol, roti kering 1. Bertahun-tahun terbutuh hidup model ini. Dan ditanya oleh wartawan, bagaimana cara ibu berkeluarga? Bagi kami berkeluarga itu hanya mengharap ridho Allah. Tidak ketemu juga, kami tidak masalah. Suami saya mati, insya Allah dia nunggu saya surga. Saya mati duluan, insya Allah sama-sama ketemu surga. Kita laki merantau ke Malaysia, insya Allah bininya beranak di sini. Astagfirullahaladzim.
Tapi tidak seluruhnya. Ya. Ada juga ninggalkan laki di sini, ke situ, lakinya di sini, duit dikirim terus, balik ke Bengkulu, nengok, nunggu rumah duit yang dikirim tuh, kawan lah ngajak bini baru, upan semak laut. Nah ini kondisinya. Apa masalahnya? Maaf kalau kanji galau gitu nih. Tapi iman urusannya. Maka pertama, kalau lurus akidah kita bu, tidak tertinggal kita solat. Ngapa solat ini tidak nikmat? Bagian yang kedua, sahihul ibadah kelak kita ceritakan. Kita luruskan dulu iman. Iman kita lah mulai lurus bu. Alhamdulillah. Ada tak ibu-ibu yang pakai jimat? Tidak ada bu, karena kita tidak yakin dengan jimat-jimat itu. Ada yang galak meramal nasib tak? Tidak ada. Kalau dulu pakai meramal nasib orang bu. Ada satu kisah, baru nikah, datang ke rumah wak tu meramal. Wak, tolong tengok nasib kami ni. Ngapo tau wak? Mana kami ni lemak hidup tar. Siapa nama laki kau? Ali. Tak pacak kamu hidup sini. Ngapo? Laki kamu ni mati kerana digigit buaya. Awak pinggir sungai. Macam mana kita kak? Terserah. Mau kita pindah kita kak. Pindah ke arah gunung. Tidak ada buaya di gunung. Berkebun rajin, hidup agak elok, tang kena cangkul betis. Suaminya tu sayang, tetanus, tidak terobat lagi, mati. Balik Tino tu bawa anak kecil. Ninggal suami aku wak. Kata wak, gara-gara buaya. Tak ada buaya. Enai cap lah bagian. Ngangguk wak. Gara-gara apa dia luka? Gara-gara cangkul. Bawa cangkul sini. Dibawa cangkul. Adonian. Cap buaya. Cangkul. Oh. Kini dah ada orang percaya tentang model ini. Artinya akidah kita lah mulai beres. Itu tuh. Sebab ngapa? Yang dulu dukun-dukun banyak dibongkar oleh pesulap merah. Termasuk bapak saya kena ibu. Yang kelapa tu, buka kelapa tu, merah kelapa tu, ada peniti di dalam tu. Wela nunuak tun komsa, amsa kan tahu kan? Cap jako. Rupanya kata pesulap merah itu tu dipasang dari tampuknya. Kan ada pesulap merah bongkar itu kan? Cacam, kecanggih kawan, ngicu kita. Kelapa ditenteng tampuknya tidak lepas, pang dipancung darah keluar, rupanya pacak dia buat. Itu perdukunan. Itu. Sangat kata kawan, nangkap. Buang situ. Hidup kertas di situ. Rupanya ada campuran zat kimia, pacak dibeli di apotek. Dibongkar pesulap. Akidah kita ini mudah nian tergelincir. Nah, untuk itu luruskan. Jangan pernah kita berpandang dulu lah dilamar lanang itu. Urung. Tahu-tahu yang urung melamar tu kayo nian. Cek. Menku nikah kasih jaya aku bang. Tidak usah pernah berpikir itu setan. Ada pula lanang nak melamar itu dulu, baknya tidak setuju itu tu. Nikah dengan yang kini, ninggal bininya. Kalau aku nikah dengan situ lu bak lu, kan ninggal bini lu, maka duda kan. Tidak bisa ditentukan model itu. Jangan kita merusak pikiran kita sendiri dengan hal-hal yang kita alami. Luruskan akidah. Lurus akidah kita kadang-kadang sego kita hidup. Ngapo orang yang tidak solat? Karena akidahnya belum lurus. Itu. Kalau rezeki ini bapak ibu, 5 beradik kita beda-beda nasib. Beda-beda masalah. Kakak terjaya. Wo terpeset. Donga sedang. Digita kelasai. Asuak pisat. Weh, janot nanam berasa ya.
Ngapunya beda? 5 beradik, mak satu, bak satu. Itulah kehidupan kita. Untuk apa? Ta'awanu alal birri wat taqwa. Nah. Maka yang kedua, sahihul ibadah. Ibadah yang benar. Kalau seumur kita ini belum sholat, belum cukup sholat, saya sering ingatkan ibu-ibu di sinetron PPT itu. Saya dengar sinetron ini, ceramah ini, agak macam mana ya, sesak dengarnya. Apa kata Bang Jack di sinetron PPT ini? Kita ni orang miskin, orang tidak punya, bodoh, banyak masalah. Kalau tidak sholat, apa istimewanya kita? Lah miskin, bodoh, banyak masalah, tidak pula sembahyang. Istimewanya kita di mana? Dijawab, kalau belum dapat hidayah, bang. Apa kata Bang Jack? Tahu tak kamu kapan turun hidayah tu? Tidak tahu, bang. Ada kamu tengok di buku Tuhan tu, ada nama kamu yang bakal dapat hidayah. Tidak, bang, cari hidayah. Pengajian ini mencari hidayah. Itu. Sekelas kita ini, rata-rata lah bercucung 1, bercucung 2. Belum cukup solat 5 waktu, yang nak dikejar apa? Sekelas kita ini, taruhlah rumah tidak begitu besar, tapi cukup kamarnya 4, kolam renang 1, motor 2, HP berbatera. Yang nak dicari lagi apa? Siapa dari anggota BKM Ahmad Jaya ini yang masih makan gadung? Tidak ada. Model itu Allah memberi kehidupan kepada kita. Lalu masih beratkah kita sholat? Itu. Zaman Nabi Nuh dulu, bu, didoakannya. Apa kata Nuh? La tazar alal adi minal kafaro dayyaro. Jangan kau suruh hidup orang-orang kafir di atas muka bumi Allah. Banjir 6 bulan zaman Nuh. Habis galau. Yang selamat, yang ikut dengan Nabi Nuh. Nah, Tuhan tidak sekejam itu dengan kita sekarang. Nak semayang, Allah kasih rezeki. Yang tidak semayang, Allah kasih rezeki. Yang taat, Allah kasih rezeki. Yang tidak taat, Allah kasih rezeki. Yang sayangnya itu, kalau kita mati, apa yang kita dapatkan? Imam, jangankan imam air merah, imam mana baik, bu? Insya Allah baik imam kita. Ada orang dari lahir sampai mati tidak pernah sembahyang sedikit pun, tapinya Islam. Mati dibawa ke masjid, disolatkan di masjid. Pasti imam nanya, apakah bapak ibu menyaksikan ini orang baik? Baik, baik di jalan. Naik perbaik. Ya Allah. Mati bunuh diri di Kecamatan Ahmad Jaya ni, kita ni orang NU, pasti ditahlilkan orang. Itu. Bunuh diri mati itu neraka ponisnya. Hadis mengatakan, kalau bunuh diri dengan racun, kelak di neraka tempatnya minum racun. Kalau mati bergantung, kelak tergantung pulaunya di neraka tu. Begitu 3 malam tetap tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nak dirau ada cau la ilaha illallah, la ilaha. Ada gunung, ada pekelak, la ilaha illallah, la ilaha. Siapa iki kira caca cerita la ilaha. Ditahlilkan orang, Pak. Tapi apakah yang bersangkutan menerima hadiah kiriman patah? Wallah. Nah, maka itu inti yang pertama, ibadah. Bunyal Islam alal khamsin. Tegak Islam itu 5 dasar. Sahadatullah ilaha illallah. 2 kalimat syahadat. Itulah yang pertama tadi. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Itu bukan syarat nak nikah baik. Amun syarat nak nikah kini, awet pasih nian. Jumat sore, akad nikah. Pacak kau syahadat, kata penghulu. Pacak wak, syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammad Rasulullah. Habis itu tidak bersyahadat lagi. Bukan itu. Maka yang keduanya aqimis shalah. Wa atuz zakah. Shaum Ramadan,
Haji ni kalau kita ada ongkos berangkat. Tidak ada ongkos berangkat. Taruhlah ongkos banyak tapi badan stroke. Tidak wajib lagi. Itu. Gugur tu. Tinggal 4 lagi. Zakat. Macam mana nak berzakat Pak Ustaz? Besok rayo. Hari ko beras tinggal cupak oleh anak 5. Tidak usah berzakat. Duduk di rumah orang hantar zakat ke kita. Itu Islam. Selesai yang itu. Puasa. Macam mana puasa? Menyela pikun. Piring masih basah di sini. Sudah makan belum? Ini piring basah. Itu. Mana pikun, mana pekak. Itu. Sehat? Ha? Sehat? Ha? Sehat? Ha, sehat. Tadi tanya, masih tak betul nak? Kalau ada salon. Dengar dia. Ya salah. Kadang-kadang. Maka itu. Puasa. Kalau sakit, jangan dulu bayar fidyah. Banyak nih orang nanya, macam mana bayar fidyah? Siapa? Aku kemarin 5 hari tidak puasa. Tidak bisa bayar fidyah. Kalau masih kuat puasa, bayar kodo. Caranya puasa Senin Kamis. Senin Kamis. Macam mana Pak Ustaz? Mulai dari gadis sampai kini utang puasa selama men tidak dibayar. Bayar. Mulai umur berapa? Mulai men. Umur 15 tahun. Sekarang umur berapa? Umur 45. Berarti 30 tahun. Kali 5 hari. 30 kali 5 berapa? 150 kan? 150 hari. Bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 150. Puasa Senin coret 1. Puasa Kamis coret 1. Niatnya sengaja aku baca puasa kodo sekaligus puasa Senin. Puasa kodo terbayar puasa Senin. Jangan sego-ego. Tuhan itu tidak sego. Tak bisa kita bayar fidyah kalau kita kuat puasa. Bayar puasa. Maka puasa gitu. Solat. Kata Abdul Somad, kalau kita umur 15 tahun lah balik, umur 40 tahun baru solat, berarti 40 kurang 15, 25 tahun kita tidak solat. 25 tahun tu dikodo. Habis maghrib, maghrib lagi. Habis isya, isya lagi. Habis alang kenanggung kita. Kenapa? Berat kodo. Nah, kan hujan. Itu. Hah? Nah, cuba kalau kita tidak pengajian tadi, tidak hujan. Itu Allah tu sayang kepada kita. Kalau ibu balik hujan-hujan, sakit sudah tu. Tahlil. Jangan didoakan saya itu. Nah ini. Jadi ini. Sebisanya kita solat. Kalau solat 5 waktu lah cukup, tambahi solat sunat. Ibu mulai bulan depan, jangan janji ke saya, janji ke Allah. Sebelum duduk ke masjid, tahiyatul masjid. Alangkah sego bawa mukena Pak Ustaz. Kalau telapak tangannya itu tertutup, bajunya lebar, kudungnya lebar, tidak usah bermukena lagi. Tidak, nampak auratnya tu. Ini. Untuk apa tas besar tapi mukena tidak terisi? Itu. Nah ini kadang-kadang kita usahakan sholat sunat. 5 waktu tu ada pendampingnya bu. Sebelum zuhur tu 4 rakaat sebelum, 2 rakaat sesudah. Buat 2-2. Itu. Sebelum asar ada 2 rakaat, sudah asar tu tidak ada. Kecuali tahiyatul masjid. Sebelum maghrib ada yang buat, ada yang tidak. Tapi sudah maghrib jangan tinggal. Tiap sudah maghrib. Sebelum isya ada yang solat, ada yang tidak. Tapi sudah isya jangan tinggal. Sebelum subuh 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tambahkan. Aku belum bisa tahajud Pak Ustaz, yang ini aja dulu. Kalau aku solat sunat itulah cukup Pak Ustaz, datuk aku disiplin, gaya aku marah, tambahkan tahajud. Kapan tahajud?
Tidur dari maghrib sampai ke isya. Terbangun sudah isya. Solat isya sudah tu boleh solat tahajud. Tidak nak nunggu jam 2. Syaratnya cuma tidur dulu. Tidur di sofa. Saking kekuatnya tu. Oh lalapnya tidur tu. Pas terbangun azan isya, maghrib itulah mulai malam bahasa kita. Bukan nunggu jam 00. Kita pakai hitungan Islam. Lah boleh solat apa mak tahajud wei batulak baca mencanam kau dicanam ni. Macam-macam aku ni kau keluar. Jangan ngajar-ngajari mak itu. Ayo, syarat tahajud itu tidur dulu. Itu. Kalau solat malam tidak mesti tahajud. Lah jangan bedanya Pak Ustaz. Beda. Kalau tahajud tuh harus tidur dulu. Kalau solat malam tuh tidak mesti tahajud. Sebelum tidur jam 9 ambil wudu, sembayang tobat 2 rakaat, sembayang hajat 2 rakaat, sembayang witir 3 rakaat. Itu solat malam namanya. Boleh. Witir jano puasa cua, witir tu tiap malam. Tidak nunggu Ramadan baik. Witir apa lah witir. Mana nanya witir? Itu solat malam. Mana nanya witir apa? Itu. Nah ini. Tambahkan maksud saya yang sunat. Kita nak ngejar apa? Ngapo batin kita ini resah? Ngapo orang umur 40 tapi muka 75? Karena mengkerut terus. Bah, bimbu custom siap. Orang beli mobilnya supak. Motor orang tarik nah, mau dan dia nah. Tarik dah. Motor orang tertarik, yo. Anak orang lulus alhamdulillah sebagai duit dia bukan. Mana tidak kusut muka. Tapi kalau orang bahagia dia ikut bahagia. Alhamdulillah ya Allah. Game cik ade tu sadi temu custom alhamdulillah ya Allah. Kalau kredit peklak nasi uku dan wih, orang yang bermobilnya senang. Apa awak yang cik yang senang? Lah, orang dusun kita bangga kita. Nenek moyang kita tidak beli mobil. Kini kita beli mobil. Alhamdulillah. Kan tidak sanak kita, bukan masalah sanak sedusun ni sanak golo. Hei, orang model ini umurnya 75, mukanya 40. Ngapa? Nyo senang terus nengok orang itu. Ngapa? Hati bersih. Itu. Kalau hati kita bersih, ibadah kita bagus, tidak perlu kita takut dengan orang. Orang maju, biarlah. Orang mundur kita bantu. Itu. Orang susah kita tengoki, orang sakit kita datangi. Itu yang dipraktekkan Rasul itu. Nah, kita ni kadang-kadang susah mengendalikan hati karena hati kita kotor. Hati kotor nak dibersih. Kira-kira kalau seminggu tidak makan, koroi tak? Agak koroi. Mulai kita nyari cuba bolot. Min mekalai mini. Ada itu kan ngolot kalai. Gagal di situ. Min mubanyau di padekna. Alau me pakalnya tu. Lah sudah diurut, tidak juga nak makan. Kata kawan bawa karga makmur, kata ibu ketua BKMT. Dicek, tak ada apa-apa. Itu. Aku antar jadi, diantar, tidak juga nak makan. Amun sebulan tidak nak makan, kurus dah? Kurus. Orang juga renyeng caku tahu. Babi bulan celak mengasek pula lah jauh, bah. Sebulan tidak nak makan, lanyap-nyap kawan. Itu kalau badan, bayangkan seumur hidup semayang tidak cukup, mana tidak mati rohani kita. Maka kita ni banyak yang bangkai berjalan. Kita manusia, tapi lah mati rohani. Itu. Kalau kita tidak solat, lah tua, apa bedanya kita dengan kambing? Bukan nyamukan dengan kambing, tidak. Kambing tidak solat, kita tidak solat.
Berhargalah kambing. Coba dipotong kambing tuh. Palanya ada otak, bikin otak-otak. Kakinya dibikin sup kikil. Obat itu tuh. Kulitnya bikin rebana. Dagingnya kita gulai. Jeroannya bikin soto. Itu habis kambingnya. Sekarang yang tidak sholat dipotong lah. Nggak dia, nggak di sup. Artinya berhargalah kambing kalau kita tidak sholat. Makanya kambing itu tidak ada rasa-rasa sesama dia tuh. Misalnya kan kambing patah, dapat rumput hijau. Yang tidak patah makan pulo di situ. Lah coba cari ke tempat lain, ini kan patah. Tidak ada yang hijau. Itu ngapu hati kita. Maka ibadah ini sebenarnya bukan cari pahala semata-mata, tapi membersihkan hati. Rasul itu diludahi dan membalasnya. Kan ada di kaset Zainuddin MZ, diludahi, senyum Rasulnya. Sedar kau tekek. Kabu yang kedua tekek lagi. Mau kabur. Subuh ketiga diludahi lagi. Subuh keempat tidak beludah, Rasul nanya. Betul kan tekek? Lah bolon. Pumat ujung dah. Naga Rasul. Ditengok Rasul. Assalamualaikum. Siapa di luar tempat kau beludah? Apa katalah, sana aku belum nengok kau, tiap pagi ku ludahi. Kini tengok Rasul, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu. Bersahadat dia. Masuk Islam dia. Karena apa? Hati Rasul bersih. Itu. Kita kalau bersih hati, suami bersih hati, istri bersih hati, Masya Allah, lahir anak-anak yang soleh. Kalau karakter kita tuh, bagian yang ketiga kelak akhlak. Tapi mari kita benahi ibadah kita dulu. Woi Pak Ustadz, masuknya kajian di aku. Aku tidak bawa mukena tadi. Tapi aku ndak nian solat. Balik nih kelak solat. Sampai ke rumah lada orang nunggu. Ngobrol lagi. Lah jam 10. Jam maghrib kurang 10 menit. Barunya balik. Belek kira aku dah anu bila berbak boleh aku mengen anak kita ngomong mak belum solat asar. Ya Allah. Sembayang asar, Allahu Akbar, kabira walhamdulillah, Al-Fatihah, alhamdulillah sampai walidin, qul ya ayyuhal kafirun, Allahu Akbar, suwan bazimi, sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Solat asarnya lanjutkan. Yo, si boleh. Asal batas ruku. Tapi Allahu Akbar. Allahu Akbar kabirau. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kabiraunya selesaikan, maksud saya kan ya. Allahu Akbar. Berhenti, tidak baca lagi. Tapi kalau batas ruku, lanjutkan sholat asar sampai selesai. Nah itu. Kalau selesai sudah, sholat maghrib. Sholat maghrib lagi. Itu jangan idak sholat itu. Suami saya Pak Ustadz idaknya ndak sholat, doakan itu. Doa istri itu luar biasa. Maaf, saya cerita 3 tokoh bangsa ya. Soeharto, kenal galau gitu kan? Di mana kenal? Mantan presiden 32 tahun. Apa yang ibu bisa tengok setelah ibu Tin mati? Soeharto. Setelah ibu Tin mati, macam mana Soeharto? Turun, tidak ada semangat. Itu. Yang kedua, B.J. Habibie terpintar di dunia menurut aku. Aku tidak tahu yang lain lebih pintar. B.J. Habibie mulai dari kecil biasa puasa Senin Kamis. Mulai dari kecil terdidik dengan Islam yang bagus. Meninggal bininya, Ainun Habibie, turun juga. Don juga dia. Dan yang ketiga SBY. Kenal kan SBY? Nah, tidak aku tanya di mana kenalnya. Nah, 2 kali jadi presiden. Ganteng, jenderal bintang 4, besar, tinggi. Meninggal Ibu Ani. Apa yang terjadi? Turun juga mentalnya. Litak juga nampaknya. Apa artinya? Di belakang suami yang sukses ada peran istri yang luar biasa.
Iya, boleh ibu tepuk tangan. Dan ternyata doa istri itu 3 kali lipat lebih cepat daripada doa suami. Nah caranya tambahkan istri pak, biar lebih cepat lagi. Bayangkan kalau 4 istri. Nah ini kan kalau enggak lebih cepat maksud saya. Inilah. Nah itu. Nah ini. Jadi orang kaya itu bukan masalah banyak harta, tikit harta, tapi kemampuan kita mengolah batin itu. Ada bu, orang yang baik itu, orang ngecek orang, yang ngomong prai bawe, moga madak tun. Itu mestinya kita teladani. Kita cakolak milau ngakeme dan keluar ke grup akeme. Payah temu pak ngaku. Yang ketiga, matinul khuluq. Akhlak yang baik. Manusia itu kalau anjing tempat ngikat di leher, ayam diikat di kaki, sapi diikat di hidungnya. Cuman kata pemaling sapi, ada baiknya jangan ditindik sapi itu. Sebab kalau sapi ditindik, mudah malingnya, ditarik ngikut dia tuh. Tapi kalau ikat di lehernya sapi itu kalau nak dimaling dia pasti mundur, tidak hendaknya masuk ke depan. Itu kalau katuk pemaling sapi. Ini cerita. Jadi kalau sapi kerbau ditindik hidung tuh, itu nak kapan bayi ditarik? Ngikut dia. Tapi kalau di leher diikat, tariklah kalau bukan yang punya. Mundur dia, tidak dia. Tuh. Nah, kalau kambing di leher, anjing di leher, ayam di kaki, sapi di hidung, manusia di mana tempat ngikatnya? Di mana? Di hati. Kalau hati sudah terpikat, wais. Bayi usik ngan si baca si ombong dah. Weh cake me binai me umak ade be anak luar abang kan ciat do bang. Lah si keluwe keme nagia na buat jano, nagia na buat kedonong lah casik. Baik ege buat kedonong. Rama. Ini baru dapat motor 1 cingas cingat bina. Weh gayangnya. Asai kayo do. Ada bu orang yang berpasar mijak lumput lulu astagfirullah. Astagfirullah. Bau. Maaf Uma atau Mai. Apa yang perlu kita? Kadang-kadang ada pakai daster buruk. Kita ngomong alangkah sederhananya ibunya. Rupanya di pinggir jalan ada sopirnya nunggu pakai Fortune. Nah ini yang kadang-kadang kita tidak nyangka. Jadi orang itu bukan karena cantiknya, bukan karena kayunya, tapi karena akhlaknya. Maka itu harus kita benar. Tidak ada siapa yang senang dengan orang yang sombong, apalagi sombong kepada Allah. Kita sekarang nih rusak di akhlak. Itu. Ada yang tidak bicara dengan mertua. Itu. Indok nonian dah. Mai kagam ini. Lah ngapa kita ndak ke anaknya? Tidak boleh di situ. Saya, ya Allah bu, sebulan yang lalu kalau tidak salah, suami istri itu datang ke rumah. Maknya ini, idaknya pernah nyaman anaknya tadi buat. Ditanya, ngapa tidak ngantar cucu ke sini? Anaknya itu takut. Maknya ni lah tua. Idak maknya mulai sekolah. Idak aku nak biaya mengurus anak kamu tu. Siapa yang ngomong biaya? Kata anaknya tu kan. Apa bersalah galau tu? Nyuruh cerai dengan lakinya. Macam mana Pak Ustaz? Saya bilang kau taat dengan suami. Dah pas. Tapi mak kita ini tidak pacak juga. Bini, laki, pacak ganti. Tapi mak tidak pacak diganti. Ada orang tua yang cerewetnya dengan anak, dengan menantunya. Ada. Tapi kita jangan.
Ketemu menantu. Bu awi jabalan. Ange usu. Tia pi iya. Doop nama anak kadep kanu. Itu gara-gara jaku kemliak. Cas ini kumu asuku pada anaknya. Kita ni kadang-kadang dengan anak kita kuninyo, kau lahir kuninyo. Anak kalian jawab, siapa nyuruh aku lahirkan dulu? Kan tambah sakit gitu tuh. Tidak usah kita ngomong model-model itu tuh. Siapa yang tidak berjodoh dengan elok? Siapa tahu gilirannya berubah kelak elok nasib. Jadi aja itu. Anak kadang-kadang tidak berakhlak kepada orang tua tidak berakhlak kepada anak. Ribut anak balik kata, aduk nu ade, belek ni. Kami sutak nadi. Mas sutak nabi. Ini mah binada aku nak. Cai sini beres geng mulai klik puyang dulu. Doa puyang nada cawa beres lo. Yang nyelam mati gitu, lusuri dak usah. Balik ke situ. Ukunokoan bema amun konokoa kadam berisi. Itu orang tua. Telepon bisan san. Sakit anak teh ku camuru ada. Kurus kanu. Oh bisan teko. Ko lah nikah loja. Au, game dekas maa. Apa perempuan no? Nah ini kadang-kadang ribut cerai kalau 3 kali terkecek talak tidak boleh balik lagi bu. Balik lagi itu zina hukumnya. Hati-hati itu tuh. Ini akhlak kepada masyarakat juga seperti itu. Nah tinggal macam mana lagi kita membina. Nah yang salah satu merusak, saya mohon maaf Pak Kades. Kalau dusun kami itu lah mulai masuk yang kalau ada pesta DJ itu. Siko dong. Kalau undangan orang nikah itu turut mengundang Kades Desa Air Merah, Imam Desa Air Merah, Ketua BPD Desa Air Merah. Kalau acaranya pakai DJ, maka seluruh maksiat di situ dosa, berhak Pak Kades, Pak Imam tanggung jawab dosa. Karena turut mengundang berarti tahu acara tuh. Silakan pesta, silakan organ, tidak usah DJ. Karena ngapo? Apa sisi positifnya? Benyanyi tidak puas, orang lain benyanyi. Dikasih duit, ini nih bini orang. Ngapa tidak ngasih bini awak? Itu tuh. Galak beribut. Aku pernah belem sadai. Umur mau tahun pisapin jano maco dia moto artis keliam datuk pada astagfirullah umur 5 tahun ini tidak ngerti itu karena itu yang ditengoknya jam-jam 9 tuh kadang-kadang anak belum tidur jam-jam 11 belum tidur siapa nak tidur musik sebesar itu. Nah ini akhlak itu rusak gitu. Baru pesta pakai organ tunggal sehari semalam, lalu botol-botol minuman keras, apa perasaan gitu. Tidak ada yang bagus untuk kita contoh. Di mana rusaknya tuh? Kita cari organ tunggal. Ada tak organ kamu yang menyediakan biduan yang agak sopan? Ada. Nah, aku makai. Amun tidak ada, bukan soal pak acara ni sakral, nikah pakai dibaca Al-Quran, pakai disahadatkan ulang. Tapi pestanya mengandung maksiat pakai DJ, apa artinya akad nikah muda itu? Kalau tidak orang merubah, kita itulah merubahnya. Kalau tidak kita nak merubah, itu makin jadi angkat-angkat. Maaf, ada di desa tertentu, anaknya ngomong, mak, minggu depan aku berkutang joget di situ. Sawer aku ya, cakanan tai dia kata. Mak yang tidak ngerti. Kita ni pisah, mak berhentilah nyawer. Maaf, mak ini upah dengan orang. Ikut orang nyawer puluh perasaannya kalau tidak ngasih tidak lemah. Kata mak, biar aku minggu depan berkutang. Bodong kayak kumu di bodong kata anak. Masih SMA anaknya tu. Anaknya ngerti ngajari maknya tu. Awas saro nyawer pulo. Tino ni sama Tino beribut itu. Tidak pantas mak, aku malu dikecek orang.
awak kita model ini mak nyawer-nyawer puluh. Lah kelihatan. Orang mampu pun tidak pantas nyawer-nyawer. Nyawer itu bahasa kasarnya ngemis. Cuman pakai lagu. Apa bedanya dengan di lampu merah tuh? Kalau dia butuh numpang nyanyi selagu dua lagu, wajar. Tidak pakai joget, asoy di kantongnya, berharap gitu nak ngasih ini depan mertua kita, depan ini kondisi kita, ini akhlak. Siapa yang bakal merubahnya? Kita ini. Untuk itu peran ibu BKMT ini luar biasa. Silahkan nyanyi dengan sopan. Saya lah juga nyanyi itu tuh. Orang rumah saya ngomong, bapak nak naik duet itu. Ngapo? Kamu nak duet, aku maju katanya kan. Ya cuman ya aja. Ku dengar kau sedang jatuh cinta. Ya. Tapi dirimu tak bahagia. Ya jadilah joget-joget. Karena listrik mati, cukup sampai sini pengajian kita. Asar. Demikian ibu-ibu, itu waktunya asar. Mohon maaf pada Allah menampun, sukses selalu ibu-ibu, jaga iman, jaga ibadah, jaga akhlak. Bukan untuk dinilai orang, tapi persembahan terbaik kepada Allah. Yang tidak sholat di sini, sholat di rumah. Jangan sampai tidak sholat nanti disolatkan. Demikian kita sudah dengan berdoa. Auzubillahi minasyaitonir